Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa kembali di dalam program Cara Cari Pahala Indahnya Islam, yang mana tema ini kita akan membahas cara hidup bijak di dalam Islam. Saudara-saudara jamaah rahimakumullah, cara hidup bijak dalam Islam itu adalah ada pada suri teladan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, Waqalallahu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah ada pada diri seorang rasul teladan yang baik. Nah, bijak hidup dalam Islam tidak lepas daripada perjalanannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Rasulullah tidak lepas dari adab, akhlak, tata krama, etika. Kenapa? Karena qala Rasulullah SAW, innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bijak hidup dalam Islam tidak keluar dari contoh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Faqalallahu ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallah. Kul, katakanlah, jikalau engkau mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Nabi, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Nabi Muhammad. Bagaimana cara mengikutinya? Tanya dengan para ulama. Karena qala Rasul al ulama warasatul anbiya. Karena Nabi Muhammad, karena ulama adalah penerus para nabi. Karena ulama adalah penyambung lisannya Nabi. Karena ulama adalah penyambung akhlaknya Nabi. Karena ulama adalah contoh daripada teladannya Nabi Muhammad. Bagaimana kita tahu tentang Nabi Muhammad jikalau bukan daripada penerusnya, bukan daripada pewarisnya, bukan daripada penyambung lisannya? Siapa penyambung para lisan Nabi? Mereka adalah ulama. Nah, jadi tadi, kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jikalau engkau mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Wa yaghfir lakum, ketika engkau sudah mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa yuhibbukumullah, maka Allah akan mengasihi sayangi kamu. Apa maksudnya? Maksud ketika kita sudah mengikuti Nabi Muhammad, sudah mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, sudah mengikuti teladannya Nabi Muhammad, sudah mengikuti uswahnya Nabi Muhammad, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Setiap langkah-langkah kita yang diiringi dengan sunnah Nabi, diiringi dengan akhlak Nabi, diiringi dengan tata teladannya Nabi, maka langkah-langkah tersebut akan menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apalagi saudara, jikalau kita bersandar kepada Nabi Muhammad, bersandar kepada teladan yang paling mulia, teladan yang paling baik, insya Allah hidup kita akan berkah. Karena apa dalam hidup yang kita cari? Hidup yang kita cari di dalam kehidupan yang fana ini adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi hidup yang kita cari di alam dunia yang sifatnya fana adalah selamat dari dunia hingga akhirat. Pemirsa, sepertinya sudah ada pertanyaan daripada masyarakat seputar tema kita kali ini. Mari sama-sama kita simak video pertanyaan tersebut. Cara cari pahala indahnya Islam. Untuk pertanyaan saya, bolehkah kita berdoa untuk suatu hal yang mustahil? Contohnya kayak jadi nama idola. Alhamdulillah, kita dapat pertanyaan daripada jamaah yang luar biasa. Apa pertanyaannya? Ustadz, apakah boleh kita berdoa kepada Allah atau meminta kepada Allah dalam hal yang mustahil? Apa jawabannya? Jawabannya adalah sebagaimana Allah berfirman, qalu rabbi ud'uni wastajib lakum. Allah berkata, mintalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Tapi dalam konteks seperti ini, meminta hal yang mustahil bagi Allah mudah. Tapi kita sebagai hamba juga harus berdoa dengan adab, berdoa dengan akhlak. Mana mungkin kita tidak punya kerja, lalu pengen punya uang, meminta kepada Allah, ya Allah turunkan hujan uang, misalnya kan begitu. Pun mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah apa? Bagi Allah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi jawabannya apa? Boleh-boleh saja, tapi harus menggunakan akhlak, harus menggunakan adab. Berdoa bagus, karena berdoa adalah bentuk al-fakir, karena berdoa adalah bentuk kebutuhan seorang hamba kepada Allah. Sebagaimana di dalam sholat,
dalam duduk di antara dua sujud pun kita sudah berdoa kepada Allah. Rabbi firli warhamni warzbuni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Hakikat dalam sholat tersebut itu udah permintaan kepada Allah. Lalu apa yang mau kita minta? Kalau kita minta kepada Allah harus dengan ikhlas, harus dengan akhlak, harus dengan adab. Lalu meminta kepada Allah tanpa adanya keyakinan. Lalu apakah boleh Ustaz meminta hal yang mustahil? Boleh-boleh saja. Akan tetapi berdoa dengan adab lebih baik daripada berdoa tanpa adab. Berdoa dengan menyesuaikan kebutuhan, dengan menyesuaikan keinginan, dengan menyesuaikan kemauan, itu lebih baik daripada berdoa hal yang mustahil. Contoh, Ustadz saya miskin pengen jadi kaya dong, tapi nggak mau kerja, itu nol besar. Meninggalkan makom asbab yang telah diberikan oleh Allah atas haknya manusia. Apa haknya manusia? Dua, berikhtiar. Yang pertama adalah syariat, yang kedua adalah berdoa. Itu adalah dasarnya manusia. Jadi para jamaah rahimakumullah, untuk doa yang mustahil itu boleh-boleh saja, tapi lebih baik berdoa dengan akhlak, adab dan niat yang sempurna dan ikhlas. Seperti itu pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.